korban dalam timbunan longsor. Diduga korban terjebak di dalam bangunan saat longsor terjadi Jumat sore. Hingga saat ini 3 korban lainnya masih dalam pencarian. Medan yang sempit dan tanah yang labil mempersulit proses evakuasi, sehingga evakuasi hanya menggunakan peralatan seperti cangkul dan sekop. Di Jakarta saat masa PSBB transisi masih diterapkan, warga ibu kota memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Prinsip jaga jarak untuk mencegah penyebaran virus corona pun sulit diterapkan karena ramainya pengunjung. Sejumlah warga pun masih nekat tidak menggunakan masker saat berada di kerumunan. Pesepeda di kawasan Malioboro di rapid test massal. Selain pesepeda, rapid test massal ini juga diikuti pengunjung kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Jika ditemukan hasil yang reaktif, maka akan langsung dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Kalasan dan sejumlah rumah sakit isolasi lain yang disiapkan Pemda DIY untuk tes swab. Bagus juga sih untuk mengantisipasi barangkali ada yang terlewatkan dari tes yang terdahulu atau kemarin, barangkali aja dari kayak gini nanti siapa tahu ternyata ada yang positif kan berarti sih. Kegiatan seperti ini akan terus digelar guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo bersama Kepala Staf 3 Matra TNI berolahraga di area Istana Kepresidenan Bogor. Guna memastikan penerapan protokol kesehatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sidak ke pasar tradisional. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. 40 hari kepergian sang maestro almarhum Didi Kempot, pihak keluarga mendapatkan cendera mata berupa patung sang legenda. Ya, patung diberikan sebagai bentuk penghormatan atas karya almarhum Didi Kempot. Saya Abraham Silaban. Dan saya Aprilia Putri, inilah Ayu Sore selengkapnya. Kita awali ini sore hari ini dari kegiatan warga Kota Bandung di masa PSBB. PSBB proporsional masih berlaku, warga Kota Bandung memadati kawasan Dago untuk berolahraga. Meski berolahraga, sejumlah warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti inilah suasana di kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat. Sejak pagi hingga siang tadi, warga berkumpul untuk berolahraga. Meski Pemprov Jawa Barat memperpanjang status PSBB pada wilayah zona kuning seperti Kota Bandung, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Warga mengaku berolahraga di jalanan kota untuk mengusir kejenuhan setelah berbulan-bulan tinggal di rumah. Ya, tahu PSBB Kota Bandung diperpanjang, tapi kan kita tetap menerapkan aturan-aturan yang protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker. Di jalan kita kalau bisa sedikit mungkin tidak menyentuh apapun, tetap jaga jarak dengan yang lain, dengan peserta sepeda yang lain. Supaya tubuh kita sehat dan biar gak bosan di rumah sambil sepeda. Juga kan selain bisa menyehatkan badan, naik sepeda juga bisa menjaga jarak gitu antara satu sama lainnya juga. Bisa juga mengurangi polusi udara yang ada di Kota Bandung ini. Puluhan pesepeda yang melintasi kawasan Malioboro, Yogyakarta pagi tadi dirapid test massal oleh jajaran Dokes Polda dan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapid test untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lokasi wisata. Ada kejutan bagi pesepeda di kawasan Malioboro. Puluhan anggota kepolisian daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjaring pesepeda untuk dirapid test. Rapid test massal di Jalan Malioboro ini diikuti sekitar 50 pengunjung.
Jika ditemukan pengunjung yang reaktif, maka akan langsung dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Kalasan dan sejumlah rumah sakit isolasi lain yang disiapkan Pemda DIY untuk tes swab. Dengan kondisi sekarang yang belakangan ini kita lihat masyarakatnya sudah antusias melakukan aktivitas, takutnya nanti dengan kondisi yang tanpa dilakukan controlling dan ada penderita yang sebenarnya ada penderita, kita takutnya nanti ada penularan yang bisa menambah jumlah kasus yang ada di Yogyakarta. Kebetulan lewat dicegat ditawarin ya, terus mau aja sih. Mau aja ya. Iya. Ya mudah-mudahan negatif aja. Bagus juga sih untuk ngantisipasi barangkali ada yang terlewatkan dari tes-tes yang terdahulu atau kemarin, barangkali aja dari kayak gini nanti siapa tahu ternyata ada yang positif kan berakhir juga. Tak hanya itu, petugas juga menjaring pengunjung Malioboro yang bandel dan tak memenuhi protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker ataupun tidak menjaga jarak. Ya sementara untuk sanksinya kita belum bisa menerapkan karena memang belum ada payung hukum yang benar-benar terkait dengan sanksi tersebut. Jadi sifatnya kita adalah dalam bertugas melakukan himbauan ataupun edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak diusir dari Malioboro atau seperti apa itu? Kalau mulai dari tadi malam memang ada himbauan bahwasanya yang tidak pakai masker dilarang untuk memasuki Malioboro. Baik itu berlaku bagi pejalan kaki maupun bersepeda. Nah itu sudah kita lakukan mulai dari tadi malam dan memang kita dorong keluar dari Malioboro yang tidak pakai masker ataupun beli masker dulu baru bisa masuk Malioboro seperti itu. Rapid test dan razia kedisiplinan warga akan terus digelar guna mencegah penyebaran COVID-19 di ruang terbuka umum. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Warga ibu kota memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Minggu pagi. Meski protokol kesehatan diterapkan, tetap muncul kekhawatiran penyebaran COVID-19. Warga ibu kota memadati Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu pagi. Di saat status PSBB transisi masih berlaku, warga tetap beraktivitas di kawasan ini. Pengukuran suhu tubuh dan mencuci tangan pun dilaksanakan pada setiap pengunjung. Sebagian warga memanfaatkan lingkungan Gelora Bung Karno untuk berolahraga. Namun prinsip jaga jarak untuk mencegah penyebaran virus corona sulit diterapkan karena ramainya pengunjung. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah ada Angelica Deevagam. Di kawasan GBK ramai sejak pagi. Angel, apakah pelaksanaan protokol kesehatan berjalan di sana, Angel? Ya, April dan Abraham, sudah sepekan pemerintah DKI Jakarta ini menerapkan PSBB transisi sehingga ini disambut baik oleh masyarakat khususnya warga ibu kota karena sejumlah fasilitas umum sudah kembali beroperasi meskipun tidak normal atau tidak seperti sebelum masa PSBB diterapkan. Nah, salah satu yang sudah dibuka ini adalah Stadion Gelora Bung Karno yang mana masih menjadi tempat favorit bagi warga DKI Jakarta untuk menghabiskan akhir pekan, untuk berolahraga ataupun beraktivitas lainnya bersama orang-orang terdekat. Dan dari pantauan kami di Minggu sore ini Stadion Gelora Bung Karno semakin ramai dikunjungi oleh warga DKI Jakarta untuk melakukan aktivitas. Namun tentu saja ini berbeda dengan sebelum masa PSBB diberlakukan atau sebelum adanya COVID, yang mana ada sejumlah protap kesehatan pandemi COVID-19 yang wajib dipatuhi oleh warga DKI Jakarta, yaitu wajib menggunakan masker, kemudian wajib mencuci tangan sebelum memasuki stadion atau area Stadion Gelora Bung Karno. Dan wastafel portable pun juga disediakan di setiap pintu masuk untuk menuju stadion ataupun arena Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian pihak pengelola juga berulang kali secara berkala mengingatkan kepada warga ataupun pengunjung Stadion GBK ini untuk menerapkan physical distancing. Mengenai physical distancing, dari pantauan kami tidak semua warga ataupun pengunjung yang mendatangi Stadion GBK ini benar-benar menerapkan physical distancing. Masih ada mereka
mereka yang datang ataupun berolahraga, berkegiatan di Stadion GBK ini dengan bergerombol begitu atau berkelompok seperti itu, sehingga untuk physical distancing ini nampaknya masih sulit diterapkan bagi warga DKI ataupun pengunjung yang beraktivitas di Stadion GBK ini. Sementara untuk sampai dengan sore hari ini kami mendapatkan informasi dari pihak pengamanan bahwa sudah lebih dari 8.000 pengunjung atau warga DKI yang melakukan aktivitas atau memasuki Stadion Gelora Bung Karno ini. Untuk memasuki Stadion GBK ini juga hanya dibatasi begitu, yang mana untuk memasuki area Stadion GBK hanya bisa melalui 2 pintu, pintu 5 dan pintu 10, sementara untuk warga yang ingin beraktivitas di dalam Ring Road GBK ini hanya bisa masuki 3 pintu, yaitu pintu Plaza Barat, pintu Plaza Tenggara, dan juga pintu Kuning. Untuk menjaga physical distancing ini tetap dilaksanakan, pihak pengelola pun juga membatasi mereka yang berkegiatan di dalam Stadion GBK, yang mana bagi warga yang membawa sepeda ataupun sepatu roda ataupun keperluan lainnya yang bersifat alat membantu begitu, itu tidak diperkenankan untuk memasuki area Ring Road Stadion GBK, sehingga mereka yang beraktivitas di dalam Ring Road Stadion GBK ini hanya yang melakukan jogging ataupun berolahraga tanpa memerlukan alat bantu. Ya, April dan juga Abraham. Baik, terima kasih Angelika de Evaga melaporkan Anda langsung dari Stadion GBK Jakarta. Presiden Joko Widodo berolahraga di area Istana Kepresidenan Bogor Minggu pagi. Ya, kali ini Jokowi berolahraga bersama para staf kepala Angkatan TNI. Presiden Joko Widodo bersama Kepala Staf 3 Matra TNI berolahraga dengan berjalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor pagi tadi. Mereka juga tetap memakai masker dan menjaga jarak aman. Usai berolahraga, Jokowi berpesan agar TNI tetap membantu upaya pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Jokowi pun berharap masyarakat bisa tetap produktif dan aman dari penularan virus corona. Terima kasih kepada TNI yang telah banyak membantu dalam rangka mendisiplinkan masyarakat, tetapi juga tidak itu, saya kira bulan-bulan Januari, Februari yang lalu juga TNI membantu kita dalam rangka evakuasi dari masyarakat kita yang ada di Wuhan untuk kembali ke tanah air, dari Jepang ke tanah air, dan beberapa evakuasi untuk ABK kita. Saya kira ini yang tadi pagi saya sampaikan. Pemirsa, arus lalu lintas di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat ramai wisatawan sejak pagi hari tadi. Sejumlah tempat wisata pun ramai dikunjungi wisatawan. Di akhir pekan, jalur Puncak Bogor, Jawa Barat dalam kondisi ramai lancar meski di masa PSBB transisi. Wisatawan yang didominasi warga Jakarta memanfaatkan pelonggaran PSBB untuk bertamasya ke kawasan Puncak. Sejumlah tempat wisata pun ramai oleh pengunjung. Tak hanya wisatawan, pedagang kuliner sudah membuka kembali barang dagangannya di sepanjang jalur Puncak. Kondisi terkini dari jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, kita akan bergabung bersama dengan Nadia Raisa langsung dari kawasan Gadok. Nadia, bagaimana pantauan arus lalu lintas sore ini di kawasan Gadok? Ya, April dan juga AB, hingga sore ini kondisi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar, yaitu untuk kendaraan dari arah Puncak yang menuju ke Jakarta. Hal ini dikarenakan sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, yaitu berupa sistem satu arah menuju ke Jakarta. Sedangkan untuk arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju ke Puncak, akses untuk kendaraan roda 4 masih ditutup dan hanya kendaraan roda 2 kendaraan roda 2 saja yang dapat melintas. Dan juga belum diketahui hingga kapan sistem satu arah ke Jakarta ini akan terus diberlakukan, mengingat ramainya atau juga padatnya volume kendaraan dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Yaitu ramainya ini dikarenakan banyaknya warga yang berlibur ke daerah Puncak lalu mulai pulang kembali ke Jakarta. Lalu lintas pun didominasi oleh kendaraan plat B. Sedangkan sejak Sabtu pagi dan juga Sabtu siang,
lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Puncak cukup padat dikarenakan banyak warga yang berlibur atau berekreasi di kawasan-kawasan wisata yang berada di Puncak. Keramaian tersebut sebenarnya telah terjadi sejak 5 Juni lalu saat pemerintah Kabupaten Bogor mulai menerapkan PSBB proporsional yang memperbolehkan kawasan wisata, restoran, dan juga hotel untuk kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun menurut pantauan kami di lokasi-lokasi wisata yang berada di Puncak masih banyak sebagian besar masyarakat yang berkunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu tidak menggunakan masker, tidak berjaga jarak, ataupun menjaga kebersihan. Ya, Abe dan juga April. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil memastikan agar aktivitas pengunjung dan pedagang pasar sesuai protokol kesehatan. Dalam inspeksi mendadak di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil mengingatkan pengunjung maupun pedagang yang tidak mengenakan masker agar selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus corona. Saat berada di Pasar Panorama, Gubernur Jawa Barat berkeliling ke beberapa bagian pasar, baik pedagang sayuran, pakaian, hingga penjual makanan. Sidak Gubernur Jawa Barat untuk memastikan agar aktivitas pedagang dan penjual sesuai dengan protokol kesehatan. Kunjungan, persiapan, adaptasi kebiasaan baru AKB di zona-zona biru. Kemarin Pangandaran sudah, protapnya sangat ketat, tidak boleh dulu warga di luar Jawa Barat, kalau di sana rapid test karena gerbangnya bersatu. Nah, kemudian di Lembang ada 4 titik yang akan saya kunjungi. Pertama, pasar rakyat, saya kira kalau ini saya amati hampir 100% semua pakai masker. Ya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta kepada petugas agar terus mengingatkan kepada warga untuk terus berdisiplin mematuhi protokol kesehatan. Terkait pembatasan pengunjung, pengelola pasar membatasi warga yang akan berbelanja agar antara pedagang dan pembeli tetap dapat menjaga jarak fisik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Sejak ditutup selama 2 bulan, pasar sapi di Tuban, Jawa Timur, Minggu pagi kembali dibuka. Ya, sayangnya banyak pedagang yang tidak memakai masker mengabaikan jaga jarak fisik. Pasar sapi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Tuban, Minggu pagi dibuka pertama kali sejak tutup selama 2 bulan lalu. Sayangnya masih banyak ditemukan pedagang yang tidak memakai masker sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Selain itu, para pedagang juga berdesak-desakan dan tidak mengindahkan jaga jarak fisik. Sudah libur berapa lama ini? 2 bulan. Harganya naik apa turun ini? Turun semua Pak, harganya. Turun jauh Pak? Jauh. Berapa persen? Ini asalnya itu harganya 13. Kalau gini 11. 11 itu tidak ada yang orang beli. Sepi aja Pak. Meski petugas telah mensosialisasikan protokol kesehatan di dalam pasar, namun pedagang tetap mengabaikan protokol kesehatan. Pengelola pasar dan petugas gugus tugas COVID-19 Pemkab Tuban menyediakan 1.000 masker yang dibagikan gratis kepada para pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker. Sesuai dengan protokol pemerintah, yaitu yang pertama kita siapkan tempat cuci tangan dan sabunnya, yang kedua penyediaan masker. Jadi bagi para pengunjung di pasar hewan ini, kita siapkan masker. Untuk hari ini kita siapkan 1.000 masker dan tadi sudah kita bagikan kepada para pengunjung. Sejak pertama kali dibuka, harga sapi di Tuban saat ini turun drastis. Pedagang berharap harga sapi kembali normal jelang Idul Adha mendatang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.